Selamat datang kepada teman-teman yang sudah menyaksikan live kami. Ya, sekarang kita lagi di markas Ikatan Alumni ITB, ditemani saudara Raihan Fauzan dan saudara Nabil. Jadi mungkin bisa mulai perkenalan dulu, mungkin dari Raihan, nanti lanjut ke Nabil. Oke, nama gue Raihan Fauzan dari Teknik Material 2018. Di sini di markas IA bantu-bantu aja nih, lagi ada kegiatan lah. Iya kan. Nabil dari Teknik Telekomunikasi 2020 diculik Romi kesini setelah diajak untuk bertemu dengan Dedengkot KMITB katanya. Dedengkot yang nyata lah ya, bukan dedengkot dan dengkotan Kayak kita. Ya. Jadi sebelumnya gue pengen nanya dulu nih mengenai kabar kalian. Kita kan udah lumayan lama ya tidak bertemu, tidak bersua setelah ya mungkin terakhir itu sebelum Muker ya. Sibuk dengan kemenkoan masing-masing. Iya. Ini sebelumnya kepada teman-teman, Raihan Fauzan ini sekarang lagi mengabdi sebagai Menteri Koordinator Komunikasi Kreatif dan Informasi. Kalau boleh tahu itu apa sih? Jadi singkatnya Kemenkoan Komunikasi Kreatif dan Informasi itu adalah supporting system bagi Kabinet KMITB dalam hal penyampaian informasi dan alur komunikasi di dalamnya, dan juga sebagai pembentuk citra KMITB. Citra dan supporting system dalam hal informasi komunikasi. Betul. Jadi segala hal yang berhubungan dengan apa ya berarti itu? Membangun citra, hubungan dengan Pihak luar. pihak luar di sini itu maksudnya masa kampus. Bisa masa Atau- kampus, bisa memang pihak eksternal KMITB seperti BEM lain atau memang lembaga-lembaga lain. Oke, jadi yang dibangun di sini adalah image-nya ya. Betul. Oke. Kalau boleh tahu Mas Raihan sendiri ikut unit nggak sih selama berkemahasiswaan di Oh, ITB? jelas. Oh, iya. Oke, coba jelasin Nah, dikit. ini mantan ketua Glacium Skating ITB. Waduh, udah di-spill duluan. Jadi ya. Boleh diceritakan detailnya? Woi. Aman, gak kepitan banting. Lanjut. Terekam di live ya. Iya. Tragedi. Oke. Jadi gua ikut unit Glacium Skating ITB. Ah. Pernah dengar? Iya pernah. 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 Oke. Oke. Mungkin sebagai sesama ketua unit pernah dengar loh, pasti dong. Pasti. Ya, Saya oke. dulu sebelum masuk ITB saya ini loh buka web kemahasiswaan ITB, buka 90 unit itu saya cek satu-satu. Oh, mantap. Oke, jadi ya gue join unit Glacium Skating ITB dari awal memang, dari 2018. Lalu ya memang mungkin pada dasarnya karena kegiatannya menyenangkan dan vibes di dalamnya tuh sangat kekeluargaan ya, yang gue rasain karena memang anggotanya dikit. Seangkatan gue cuma 27 orang dan yang aktif pun ya lebih sedikit lagi, jadi memang terasa bererat banget lah gitu antar anggota yang apalagi yang aktif gitu. Biasanya latihan di mana? Biasanya di PVJ karena ya di Bandung cuma itu kan. Oh, Di iya. Garden Ice, Paris Panjava. Oke. Kalau latihan tuh biaya sendiri atau ada biaya dari? Nah, kebetulan memang karena waktu itu belum ada program, dan mungkin dari waktu zaman dari awal gue masuk ya, mungkin bantuan dari Ditmawa belum belum sebaik itu secara administratif ya. Jadi dari awal sih kebetulan masih pakai biaya pribadi, tapi kita ngakalinnya tuh pakai promo Iya, mahasiswa. promo. Iya. Tiap hari Selasa itu mahasiswa cuma 80.000. Mhm. Dan waktu itu enaknya masih sepuasnya ya. Kalau sekarang kan cuma dibatasin, Iya, cuma ada 2 jam-jamnya jam. ya. Betul, cuma 2 jam sekarang. Oke. Dulu tuh berarti lu masuk tahun berapa ya? 2018. 2018, kemudian naik menjadi ketua pada tahun Oh ya, sebelum itu 2018, terus 2019 ketika ketuanya angkatan 17, gua dipercaya jadi kadif eksternal dulu. Lalu tahun 2020, nah itu tuh ketika masa bener-bener Pandemi ya. iya bener, gua mendeklarasikan pengen maju itu hari Sabtu, terus hari Seninnya yang lockdown itu. Gokil. Sedih banget. Pars bro. Padahal harusnya bisa siap aja di ya.
gue udah nyiapinnya kan hearing orang offline ya. Maksudnya kita belum tahu skenario online saat itu kan, Iya. skenario nya gimana, caranya gimana. Jebret online, bray. Oke. Gokil. Dulu mikirnya pas awal Covid tuh kayak cuman seminggu Nah, doang sih. 2 minggu kan ya, kan. seminggu 2 minggu kayak oh yaudah nanti lagi lah gitu Santai kan. lah ya, Santai kayak lagi. masih di bulan depan gitu. Wah, ternyata manjang, Bro. Oh Iya. anjing, sampai sekarang pun Sampai ya. sekarang. Masih ada. Jadi saat itu diakalin, kita belum kenal Zoom saat itu kan. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet belum. Jadi gue ngakalinnya saat itu ya gue rekam video hearing gue terus sesi Q&A-nya lewat Google Sheets gitu. Oh, oke. Menarik. Ya. Itu masih awal-awal Iya, banget waktu penyesuaian lah ya. Zoom, Masih Maret itu, Zoom. masih bulan Maret itu. Oke. Sebelum berlanjut ke Mas Nabil, gue melihat satu hal yang menarik nih dari diri lu. Apa tuh? Mungkin bisa naikkan dulu tangan kanan lu. Kan. Itu ada cincin. Oke. Oh iya, itu apakah lu udah bertunangan atau Oh. udah status? Itu maksudnya apa? Enggak, ini gue beli di Tokped. Oke. Gue beli di Baik, Tokped lanjutkan. karena ya kayak kosong aja gitu tangan gue kan kayak Oke. ada apa nih enggak. Nah, jadi gue akhirnya memilih cincin sebagai aksesoris gue. Oh. Ini dari titanium, aman, bukan emas. Oh, Kan nggak oke. boleh kan. Iya, Iya, kalau iya. Mas Putih tadi boleh, Mas Putih. Oh, gimana tuh hukumnya? Boleh. Oh, Mas Putih boleh. Mas, Oh, Mas iya. Kuning yang nggak boleh. Kalau Iya, iya. Laki-laki. Jadi tidak ada hubungannya dengan status sosial. Status sosial. Bukan status sosial, status Pernikahan. iya, hubungan. Oh. Ini kita bahas di belakang aja. Oke. Oke, sekarang mungkin bisa lanjut dulu ya ke narasumber kita yang satu lagi yang dari tadi megang laptop sampai jatuh. Iya, memang sedang ini ya, menyibukkan diri. Oke, Hmm, jadi sebenarnya kesibukan lu tuh apa aja sih, Pio? Tadi kan sempat ngebahas mengenai majalah Ganesha sedikit ya. Iya. Coba mungkin lu ceritain dikit majalah Ganesha tuh kayak gimana sih? Ya, sebelum saya dipercaya jadi ya salah satu menteri juga ya di kabinet Citarayanya, kabinet TV 2023 ya sekarang saya juga sebelum menjabat. Sangat mirip ya dengan Mas Rian Fauzan ini sebelum jadi Menkot, jadi menteri ini jadi sama ya, jadi ketuanya juga majalah Ganesha. Dan itu lucunya karena waktu itu saya jadi ketua pas TPB mulai di bulan April. Karena emang periodisasinya majalah Ganesha itu cukup buruk ya, karena waktu itu ketuanya terakhir angkatan 16, terus 17-18 yang gak ada yang maju, loncat ke 19. Oh, AI ya? Ya, AI Oh, itu juga. benar. Waktu itu angkatan 19 jadi ketua pas TPB, saya juga jadi ketua pas TPB, dan angkatan bawah saya pun ketuanya pas TPB gitu, Mas Azan. Dan ya, itu unit yang posisinya mungkin unik ya di KMITB karena memiliki posisi sebagai unit kajian dan unit media gitu. Walaupun medianya bukan media full ya, media bahkan media bersifat opini dan kajiannya juga kajian suka-suka gitu. Dan kami mau bikin apa ya kami lakukan gitu. Oke. Kalau boleh tahu cakupannya apa aja sih yang dibahas? Kalau sesuai namanya ya, majalah Ganesha kelompok studi sejarah ekonomi politik, berarti sejarah, ekonomi dan politik gitu. Terutama bahas di isu-isu sosial dan terutama mungkin banyak di isu-isu yang sifatnya mungkin biasanya itu yang emang kami pengen bahas aja gitu, apapun. Misalkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan mahasiswa gitu, Kesma, advokasi kebijakan kampusnya Kesma misalkan, atau hal-hal yang mungkin lebih sifatnya lebih sosial, misalkan feminisme, kekerasan seksual gitu, hal seperti itu yang kami mungkin bahas. Dan itu apapun yang kami suka bahas, atau kadang bahas juga politik luar negeri seperti ekonomi di India misalkan. Hal-hal seperti itu bisa kami bahas dan itu benar-benar tergantung kami, karena majalah Ganesha kalau kata abang-abang zaman dulu ya, itu ya terserah tinggal kami definisikan aja seperti apa. Oke. Menarik. Berarti kalau kita sebenarnya nih, kalau seandainya kita ngobrolin mengenai unit kajian, biasanya unit kajian itu punya objektif ingin berdampak gitu. Betul. Betul? Betul. Nah, coba ceritain dong dampak terbesar yang majalah Ganesha berikan di bawah kepemimpinan Anda. Mungkin ada beberapa hal ya yang menurut saya cukup berdampak. Mungkin kalau mungkin apa ya, definisi berdampaknya nggak bisa saya sebut dalam berapa definisi kaku ya. Mungkin saya bilangnya Dampak di sini ya interpretasi bebas aja. ya, bebas aja. Iya. Mungkin kalau secara angka yang paling berdampak itu waktu ada tulisan mengenai kasus Ceplosan Ganesha, yang itu buat saya sendiri ya, saya melihatnya juga itu cukup membuat menggiring opini masa kampus yang awalnya against oleh Ceplosan Ganesha, dan setelah oleh majalah Ganesha waktu itu dikupas ya sidang Ceplosan Ganesha dan banyak salah-salahnya,
itu yang membuat masa kampus malah justru empatik sama para pelaku jurusan Ganesha dan malah mengutuk Kongres KMITB di waktu itu. Dan waktu itu cukup banyak hitsnya, sekitar 300 likes dan 100 retweet kurang lebih kalau nggak salah. Impressionnya sekitar hampir 100.000 kalau nggak salah, kalau saya lupa apa berapa puluh ribu ya. Dan itu alumni pada baca dan masuk kampus pada baca, itu salah satu yang paling berdampak. Terus kalau secara jangka pendek yang lainnya tuh ini, ketika hal-hal yang bersifat tadi ya, kebijakan rektorat, kebijakan kampus, itu banyak yang apalagi waktu itu soal maba ya. Maba itu kan juga punya energi yang tinggi ya, ada mereka punya aspirasi yang tinggi. Ketika majalah Ganesha menulis hal tersebut, banyak maba yang retweet dan mengubah perspektifnya gitu, dan itu juga membuat terjadinya diskursus antara maba dengan mahasiswa yang lebih lama gitu, angkatan atasnya. Kalau buat jangka panjang mungkin salah satu yang kami buat tentang ini sih, dokumentasi kemahasiswaan selama pandemi gitu. Udah setahun, itu kurang lebih setahun pandemi ya. Di bulan Agustus 2021 kami publish sebuah majalah Zain tentang kemahasiswaan selama pandemi selama setahun itu. Dan itu harapannya bisa jadi satu bukti aja ya bahwa kemahasiswaan itu tetap ada gitu selama pandemi. Dan kami mendeskripsikan lah ke generasi-generasi selanjutnya kemahasiswaan selama pandemi itu seperti apa. Karena kebalikannya justru kemahasiswaan secara luring ya, dulu yang offline selama mungkin hampir puluhan tahun ya, dari tahun 60-an sampai tahun 2019 itu nggak pernah dokumentasikan gitu. Sedangkan kami ya mungkin pandemi cuma 2 tahun, 3 tahun, kami coba dokumentasikan secepatnya lah dalam satu dokumen tersebut. Kalau ngomongin dampak kayak gitu sih. Oke. Tadi Mas Nabil udah coba menjelaskan lah ya. Tapi ya tadi gue sempat nangkep beberapa poin, ada 3 poin ya. Dan bisa disimpulkan bahwasannya ternyata benar ya, majalah Ganesha ini benar bisa berdampak dan menggiring opini publik ya dalam hal ini masa kampus. Betul. Boleh coba ceritain dikit gak, dari tadi kan Mas Nabil cerita semuanya mengenai internal gitu. Kalau yang eksternalnya gimana? Kajian-kajian eksternal yang non ITB gitu. Oke, kajian-kajian eksternal non ITB ya. Majalah Ganesha waktu mungkin istilahnya pas waktu saya di kepemimpinan saya ya, waktu itu emang masih belum banyak bergerak di ranah eksternal gitu, karena pertama waktu itu lagi pandemi juga ya, jadi memang aksi-aksi sosial politik waktu itu nggak terlalu banyak yang turun ke jalan juga, mungkin banyak di propaganda. Kalau buat yang keluar kampus juga kami nggak terlalu banyak bermain-main, paling main ke 1-2 kali ke beberapa unit di luar kampus gitu. Tapi selebihnya kalau buat keluar kampus sih waktu itu menurut kami juga secara urgensi nggak masuk gitu. Lebih baik kami coba main dalam kampus dan mensolve beberapa permasalahan yang mungkin kurang di up juga gitu, kayak contoh kebijakan rektorat dan berbagai hal yang waktu itu juga kurang disikat lah oleh beberapa unit media lain. Karena kan nggak tahu ya, mungkin bisa konfirmasi juga ya oleh Mas Erfozan juga sebagai ketua unit, waktu pandemi itu unit media beberapa ada yang tanda kutip mati lah gitu ya. Ada berapa yang mengalami sedikit kemunduran lah atau kesulitan pas pandemi, terutama unit-unit yang biasanya jadi yang paling kritis dan yang paling sering melaporkan berita gitu. Jadi kami juga waktu itu berusaha buat mengembalikan lagi animo kemahasiswaan juga dalam kampus, dan karena SDM juga terbatas, kami nggak sempat buat melakukan hal sebaliknya untuk membangkitkan suasana di luar kampus gitu sih. Oke, siap. Terima kasih kepada Mas Nabil atas segala jawabannya ya atas pertanyaan tadi. Terakhir lagi mau nanya mengenai rambutnya Mas, kayaknya lumayan panjang ya jika dilihat-lihat ya. Ya, mungkin kalau digerai udah wah badai parah. Itu numbuhinnya berapa lama Mas Nabil? Saya tuh terakhir kali potong Januari 2020 ya, dan sekarang bulan Agustus 2022, berarti sekitar 1 tahun berapa ya? 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan, oke, menuju 3 tahun lah ya berarti. Apakah ada niatan untuk potong mungkin ke depannya? Kalau bisa nggak potong, mungkin nggak potong sih. Oh gitu ya. Mungkin kecuali dituntut oleh korporat ya untuk memotong rambut. Oke, siap. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman jika ada bahasan menarik yang ingin dibahas bisa langsung lempar saja. Gua kepikiran
moderatornya nggak kalah menarik ya Bill ya. Iya, Jadi boleh banget. mungkin kita kupas juga nih, kita Oke. tukar peran dulu sebentar ya. Oke. Berapa banyak ya senator yang lanjut jadi Menko gitu? Iya, jarang banget ya. Jarang Kayaknya dalam sejarah bisa kehitung gitu. Jadi boleh diperkenalkan, ini ada azan saat ini. Oh, mungkin boleh dijelasin langsung tentang Anda siapa, menjabat di mana, dan ya apa yang dilakukan dengan jabatan itu gitu. Oke, sip. Sebelumnya perkenalkan teman-teman. Tadi belum kenalan nih, moderator Iya. di awal belum kenalan. Oh, iya. Emang sengaja gitu. Oh, gitu. Ya, kita memuliakan tamu. Oh. Gitu. Jadi nama saya Azan Rabani, biasa dipanggil Azan. Angkatan 19. Enggak salah, angkatan 22. Angkatan jurusan kewirausahaan angkatan 22. Baru masuk tuh ya? Baru masuk. Maba. Kemarin kan foto pakai Jamal itu. Aku angkatan 22 nyata loh, tertulis. Udah rame ya. Ya, jadi selama gua berkuliah di ITB ini ya, udah 3 tahun ya, menuju 3 tahun. Gua sempat berdinamika beberapa kali di organisasi kemahasiswaan di ITB. Pertama itu gue di kongres sebagai badan legislatif ya di keluarga mahasiswa ITB. Saya menjabat sebagai senator Ikatan Mahasiswa Kewirausahaan selama 1,5 periode sebenarnya, 1,5 periode lebih lah. Dulu pas kongres 17 setengah periode, kongres 18 full, kongres 19 setengah. Jadi kayak ya lumayan lama ya. Tapi setelah lama di kongres, pada akhirnya gue memilih untuk switch, pindah jalur ke organisasi sebelah, di badan eksekutifnya. Yang dulu diawasi. Yang dulu saya mengawasi, sekarang saya diawasi. Sekarang saya langsung bertukar peran gitu. Namanya juga hidup ya, di atas di bawah. Iya, Itu betul. roda kehidupan. Sekarang saya jadi menteri koordinator sosial politik kabinet KM ITB, begitu teman-teman. Nah itu menarik tuh, sosial politik kayaknya bagi mungkin di kalangan mahasiswa itu masih terlalu berat kali ya. Atau mungkin justru ada yang alergi ya. Bahasanya kalau iya ya, sosial. sosial politik Oke, gitu. oke. Itu membahas apa sebenarnya? Jadi sosial politik ini sebenarnya agak aneh sih kalau seandainya kita merasa kita alergi gitu. Mungkin karena terlihat elit ya isu-isu sosial politik ini. Atau justru sifatnya disusupin gitu, banyak yang merasa wah ini bahasannya nih karena bawa agenda sendiri. Oh gitu, berat ya jadinya ya. Oh ya. Jadi gitu ya. Lanjut dulu. Soalnya tadi udah masuk politik-politik Ya. sama pres langsung wah ini nggak bisa terlalu publik. Terus nih ada noise gitu loh suara. Ya gitu, kalau gitu karena sudah dipotong ya Tapi pembahasan kembali lagi politik lah, ini. kita harus kembali lagi. Sosial politik itu apa? Oh, itu tadi udah sempat dipotong sama pres. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Oh, lanjut aja, udah nggak ada ya. Oke, jadi sosial politik ini oke, kita mulai dari jenis pergerakan yang ada di ITB lah ya. Di ITB itu ada 3 jenis pergerakan: sosial politik, sosial masyarakat, dan karya inovasi. Kayaknya dari masing-masing namanya itu udah menjelaskan lah ya. Tapi untuk lebih jelasnya, sosial politik itu hubungan vertikal. Vertikal. Berarti ke pemerintah dan yang atau di atas kita lah, kanda-kanda. Yang kedua itu sosial masyarakat, horizontal hubungannya sama masyarakat. Kemudian karya inovasi, itu ngebahas mengenai produk yang dibikin gitu. Mungkin kalau saya definisikannya gini ya, sosial politik itu Silakan. top down, Top sosial down. masyarakat itu bottom up, sedangkan karya inovasi berorientasi pada produk atau hasil. Bisa bisa digambarkan sebagai itu juga. Simpelnya mungkin seperti Ya, simpelnya seperti itu. Tadi kita sempat membahas sospol itu yang bagian vertikal. Kalau seandainya mahasiswa alergi itu, sebenarnya kita semua merasakan dampak dari sosial politik ini. Mau kita alergi atau enggak ya, tapi tetap saja ya namanya hukum itu tetap berlaku untuk kita semua. Artinya kita masih dibatas-batasi oleh hukum, kita taat hukum. Dan sayangnya ada beberapa hukum yang
agak kurang nih. Kurang apa ya? Kurang gimana tuh? Agak kurang nih. Ya, teman-teman bisa baca kajiannya, dibuka aja Instagram Kotak Suara ITB. Di situ teman-teman dari Kemenkoan Sospol udah coba mengkaji bersama teman-teman dari lembaga-lembaga juga. Jadi kalau mau tahu yang lebih komprehensifnya bisa langsung dicek aja, jangan lupa follow dan share ke teman-teman yang lain. Oke. Suara. Itu menarik tuh. Tadi berarti yang sedang hangat-hangatnya tuh yang tentang tadi RKUHP tuh ya. Oh ya, RKUHP ini hangat, tapi sebenarnya ada yang lebih asik lagi nih buat Wah, dibahas. apa tuh? Pas OSKM tuh. Wah, Aduh. boleh tuh di spill dikit nih. Gimana tuh kemarin kejadiannya? Kemarin itu pas OSKM ya sebenarnya. Ada agenda dari Sospol. Agenda bahasanya ya. Ada agenda. Sebenarnya agenda di sini ya kita naik-naikin aja. Itu emang salah satu bentuk social engineering dari Sospol ya. Jadi emang sudah diplot supaya wah gimana caranya supaya rame dan luar rame. Berhasil. Berhasil. Walaupun. Oh enggak walaupun. Oh, enggak walaupun. Tujuan utama dari propaganda adalah Membuat ramai. membuat ramai. Tinggal bagaimana kita memfilter, bagaimana kita menindaklanjuti keramaian tersebut sehingga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Itu yang dinamakan social engineering. Jadi kemarin itu kita sempat naikin, substansi dari diadakannya OSKM itu sendiri. Oke. Sebagaimana yang kita tahu, OSKM orientasi studi keluarga mahasiswa ITB. Kita itu OSKM emang sudah biasa menjadi wadah untuk mengenalkan pergerakan di KM ITB. Betul. Dari zaman dulu ada yang namanya lorong massa, di situ kita bisa propaganda di situ. Emang tepatnya propaganda lorong massa itu. Dulu ada cutting yang berjejer, teriak-teriakin maba lah, bawa spanduk lah, ada yang sawer-sawer. Dulu bahkan kalau nggak salah OSKM itu malah aksi yang itu turun ke jalan ya buat demo. Betul. Jadi memang sebenarnya OSKM secara sejarah pun nggak lepas dari sosial politik. Betul sekali. Justru menjadi wadah ya. Betul. OSKM ini udah menjadi wadah dan Sospol ingin mengembalikan marwahnya OSKM gitu di tahun 2022 ini. Jadi kemarin kita bikin spanduk rakyat merana, mahasiswa kemana. Yang mana kemarin tuh viral ya. Bagus viral soalnya kenapa? Itu ada di Tor OSKM. OSKM tuh sempat ngebahas mengenai falsafah perguruan tingginya Bung Hatta ya. Hatta, betul. Yang mana poin nomor satunya apa, Bil? Memiliki keinsafan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Betul sekali. Kalau seandainya kita ekstrak gitu, kemudian kita ubah menjadi kata-kata yang lebih intriguing, lebih menarik, jadilah rakyat merana, mahasiswa kemana. Itu untuk menemukan kesadaran kita semua. Kalau seandainya sekadar ngobrol-ngobrol doang, orasi-orasi doang, mungkin mahasiswa bakal dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul. Gitu. Dan propagandanya tidak berhenti sampai di situ saja. Ada bentuk tanggung jawab lah yang dilakukan oleh Kemenkoan Sospol. Ketika tanggal 18-nya kita melakukan propaganda, tanggal 19-nya saya sendiri memimpin forum lapangan. Dan saya menjabarkan, saya menceritakan lah bagaimana hubungannya spanduk-spanduk tersebut dengan materi-materi yang ingin dibawakan saat SKM gitu. Jadi ada bentuk tindak lanjut lah dari propaganda tersebut. Bukan hanya aksi tidak bertanggung jawab ya. Gitu teman-teman. Memang ada value-nya ya. Ada value-nya yang ingin kita tanamkan, marwah yang ingin kita jaga gitu. Menarik. Berbicara sosial politik ini, tadi katanya dari cerita tentang SKM aja kayaknya wah udah beresiko tinggi banget ya. Nah mungkin boleh di spill dikit nih, kayak apa aja sih resiko yang mungkin didapatkan oleh ya para pegiat sosial politik gitu, di walaupun kita masih mungkin di tingkat mahasiswa gitu ya, tapi ya yang gue dengar
tetap aja ada resikonya. Oke. Mungkin gue bakal coba ngebahas skopnya di bidang akademisi aja lah ya. Boleh. Kita sebagai mahasiswa ya akademis gitu. Sebagaimana kita tahu, ketika kita menyuarakan sesuatu, kita berpendapat, pasti ada ruang untuk diskusi di situ. Pasti ada agree and disagree gitu. Nah, paling di bagian itunya aja sih, bagaimana kita bisa menanggapi apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kita. Apabila ada lembaga-lembaga yang tidak sepemahaman dengan kita gitu. Maka sebagai insan akademis gitu, maka alangkah baiknya apabila kita lanjutkan untuk berdiskusi. Jadi tidak hanya sebatas saran dan kritik, tapi tujuan kita tuh ingin membangun gitu. Kita ingin membangun keluarga mahasiswa ITB di sini. Maka saran kalian dibutuhkan, saran teman-teman dibutuhkan. Dan kita coba berdiskusi bagaimana langkah yang terbaik, bagaimana cara kita bisa meningkatkan lagi nih pergerakan kemahasiswaan di ITB gitu. Tentunya dengan pandangan dari teman-teman sekalian, bukan sebatas dari kawan-kawan sospol doang. Karena kita kemarin cuma jadi pemantik doang lah anggapannya. Sisanya memang kita serahkan ya ke seluruh masa KMITB lagi tentunya. Kita nggak mau jadi kelompok-kelompok elit yang eksklusif bersospol demi diri sendiri. Itu sangat bertentangan ya dengan kemenkoan sospol yang dibawakan sekarang gitu. Gitu teman-teman. Jadi yang dibawakan kemenkoan sospol sekarang itu justru tidak eksklusif ya. Jelas. Bisa di-reach oleh semua orang. Ya, kita ingin sospol yang inklusif lah. Karena teman-teman sendiri merasakan dampak dari sospol itu, maka alangkah bijaknya apabila kita kemenkoan sospol bisa merangkul semuanya. Oke. Nih menarik nih melihat dari tadi gue nge-highlight beberapa kalimat yang lu ucapkan. Tujuan dari sospol adalah ingin meningkatkan kembali mungkin ya kesadaran akan masa KMITB terhadap ya isu-isu sosial politik gitu. Nah mungkin kita kan di masa transisi nih ya, maksudnya alhamdulillah udah bisa masuki babak baru dunia offline lagi, kita benar-benar ke kampus lagi dari yang sebelumnya udah 2 tahun kita di rumah mulu gitu ya, di zaman serba online segalanya gitu. Perbedaannya apa tuh Zan dari yang lu lihat selama 2 tahun ke belakang, mungkin ya bisa dibandingkan lagi dengan sebelum COVID, terus ya kemarin COVID 2 tahun dan sekarang gitu. Gimana perbedaan suasana sosial politik di ketiga era itu? Oke. Jadi dulu ketika saya masih maba ya, masih TPB, dulu saya sempat ikut aksi 2 kali di September ya, di pusat ya mengenai RKUHP yang mana sekarang lagi naik lagi. Dulu emang lama banget ya isu sospol itu, jangkauannya nggak cuma setahun, 2 bulan 3 bulan. Oh iya. Bahkan dari Mas Azan dulu TPB sampai sekarang udah mau lulus. Iya. Biasanya banget masih sama ya. Iya betul. Jadi emang ya kita kritis sejak dini lah gitu. Sospol tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh ya tingkat keilmuan gitu. Kelompok masyarakat juga nggak ada. Jadi benar-benar kita semua merasakan, maka kita semua bisa berpendapat. Itulah sospol gitu. Dulu ketika saya masih maba, saya bersama teman-teman saya satu fakultas dulu ya di SBM, kami ikut aksi di gedung DPR di Senayan menyuarakan mengenai RKUHP. Dulu tagarnya itu reformasi di korupsi. Jadi yang lagi ramai itu mengenai isu KPK dulu di RKUHP-nya. Betul. Dulu kita nggak ketemu ya, gue ikut juga. Belum kenal tuh ya. Saya masih SMA. Oh iya, kebetulan sih. Kelas 12 ya. Iya, kelas 12. Oke. Nah ya, dulu semuanya dimulai dari situ. Dulu pergerakan sangat ramai, tidak saja di bagian eksternalnya, tapi di internalnya pun keluarga mahasiswa ITB sempat bikin aksi juga di Intel. Betul.
Intel berdarah ya. Warna merah semua. Nah, jadi dulu mahasiswa ITB berkumpul di Intel mengenakan pakaian serba hitam, kemudian lebih sapam dulu ya. Ya, oh ya jelas. Ya. Kemudian orasi-orasi lah itu. Mimbar bebas. Kepada mahasiswa, orasi menyuarakan pendapatnya. Dan semua itu pada akhirnya redup lagi karena pandemi. Jadi pandemi ini emang merubah dinamika pergerakan. Karena pandemi di sini melarang untuk berkumpul, mengharuskan social distancing, memakai masker dan 3M lainnya, maka aksi itu lumayan sulit ya untuk dilakukan. Betul. Bukan saja karena peraturan, tapi karena kesadaran masyarakat juga kan. Keselamatan, keamanan, kesehatan gitu mengenai diri kita. Pada akhirnya aksi yang dilakukan hanya merupakan aksi-aksi simbolis sih. Jadi ya kita bikin, ya dulu sempat ada karangan bunga di depan ITB, kemudian pasang-pasang poster propaganda, spanduk-spanduk propaganda. Jadi yang bisa dilakukan sebatas itu doang. Paling mentok itu Omnibus Law. Ya betul. Dulu sempat ya mahasiswa ITB 100-200 ada yang turun lah untuk aksi di Bandung. Betul. Walaupun tidak sebanyak dulu RKUHP ya. Ya sekali lagi karena kondisi pandemi ini gitu. Nah sekarang kita lagi di fase peralihan ya. Kampus udah mulai buka offline lagi. Kemudian orientasi studi juga sempat hybrid ya, ada 1 hari yang offline, dan momentum itulah yang kita manfaatkan. Makanya tadi balik lagi, kita dari Sospol ingin mengembalikan marwah SKM setelah 2 tahun online. Apa 1 tahun? 2 tahun online. 2 tahun online ya. 2021 2 online. Ya, 2 tahun online gitu. Gitu teman-teman. Menarik ya, di kondisi peralihan ini mungkin tantangan yang berat ya buat kita semua ya. Maksudnya di semua bidang lah pasti dirasakannya, dari jelas. Dari mulai Sospol, terus gue sendiri pun di Kominfo merasakan ya peralihan yang cukup signifikan lah. Kayak setelah mungkin kemarin ada kunjungannya kita dari KMUP, itu pertama kalinya kan setelah 3 tahun ini gitu, kunjungan offline lagi, dimana saat itu kemarin cukup kelabakan lah kami karena ya belum tahu gitu gimana cara ngehandle kunjungan offline gitu ya. Ketika biasanya cuma lewat Zoom, dengan mudahnya kita ya udah tinggal ada MC, ada operator Zoom, tapi kemarin memang harus ada operator proyektor, terus ada pembuatan PPT, terus si Menko harus menjelaskan secara offline. Nah itu perlu penyesuaian lagi. Terus mungkin dari kalau dari sisi Halo TPB gimana nih dari peralihan ini? Mungkin lebih enaknya bahas di PSDM kan ya. Karena kan katanya teknik fokus kaderisasi. Oke, siap ya. Ya, kaderisasi itu kan tentang experience ya, dalam pendidikan. Ketika experience yang dapatkan itu minim, jadi pendidikan yang dapat juga minim gitu. Sehingga ketika selama online ini ya, selama daring ini, banyak pendidikan yang sifatnya harusnya bisa maksimal jadi tidak maksimal gitu. Kayak metode mungkin kalau bahasanya tuh pedagogi atau bukan agitasi sih ya, agitasi yang terbatas gitu.